Manaratul Muhibbin TV. Habihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para jemaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-6 daripada bulan Rajab yang mulia ini. Kita bisa mengisinya dengan amal-amal saleh, dengan amal-amal baik, dengan zikrullah. Semoga dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, nama kita disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam selalu kita aturkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para istri, sahabat, zuriyat dan para pengikut-pengikut mereka ila akhir zaman. Qala Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemudian selanjutnya daripada kemuliaan-kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar-benar berkhidmat kepada Allah, maka kemuliaan demi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, baik kemuliaan yang ada di dunia, begitu juga kemuliaan yang ada di akhirat. Yang ke-29 ataupun yang ke-9 daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu berkhidmat, yang berada di jalan Allah, yang selalu istiqamah. Kemuliaan yang mereka dapatkan adalah, kata Imam Al-Ghazali, bangkit dari kubur dan berkumpul di padang mahsyar, mendapat penghormatan dan dimuliakan dengan berkendaraan burak. Bangkit dari kubur dan berkumpul di padang mahsyar, mendapatkan penghormatan dan kemuliaan dan dimuliakan dengan berkendaraan burak. Al-hasyru fil izzi wal karamah min hulalin wa tajin wa buraqin. Itu kemuliaan yang ke-9 yang akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah. Jadi mereka ketika bangkit dari kubur dan akan berkumpul di padang mahsyar, mereka mendapatkan penghormatan. Mereka dipakaikan dengan perhiasan wataj dan diberikan mahkota, pakaian keistimewaan, layaknya orang-orang yang memiliki pangkat jabatan yang sangat tinggi. Jadi pakaian mereka berbeda. Kemudian mereka dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim dengan berkendaraan yang ada di situ, ya, yang berasal daripada surganya Allah. Burak, ya, adalah kendaraan yang dikirim oleh Allah dari surga untuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dispesialkan oleh Allah, dijemput oleh Allah dengan kendaraan mewah, dengan pakaian yang mewah, sehingga penampilan mereka berbeda dengan penampilan makhluk-makhluk yang lain. Jadi penampilan mereka spesial.
Penampilan mereka khusus, beda daripada orang lain. Yang orang lain bisa saja mereka pergi menuju padang mahsyar berjalan ataupun dihalau, tergantung dengan apa yang telah mereka lakukan di dalam dunia. Tapi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, Masya Allah, mereka akan mendapatkan kemuliaan itu. Mereka akan mendapatkan keistimewaan itu, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ke-9 daripada kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Kemudian yang ke-10 atau yang ke-30 daripada kemuliaan yang dikaruniakan oleh Allah terhadap orang yang selalu istiqamah di jalannya, yaitu roman mukanya berseri-seri dan bersahaja. Bayadul wajhi wa nuruhu, wajah mereka berseri-seri, wajah mereka memancarkan cahaya kebahagiaan, raut wajah mereka indah, ya. Penampilan wajah mereka itu indah dipandang, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin nadirah, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Kenapa wajah mereka bisa berseri-seri? Wajah mereka kemudian menampakkan kebahagiaan yang tak terhingga. Dari bahasa wajah mereka bisa kita katakan bahwa mereka mendapatkan sesuatu kebahagiaan yang mereka belum mendapatkan kebahagiaan yang sebelumnya. Belum pernah mereka mendapatkan kebahagiaan seperti kebahagiaan yang mereka dapatkan pada waktu itu. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Kenapa mereka bisa berbahagia? Mereka melontarkan senyum. Kenapa? Karena mereka bisa melihat Tuhan mereka. Pada hari itu mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya bila kaifiyatin, dengan tanpa cara, bila kaifiyah artinya bahasanya bagaimana itu tidak bisa kita bayangkan. Hanya Allah yang mengerti, ya. Hanya Allah yang memberikan kekuatan sehingga mata-mata mereka bisa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak mana itu kita serahkan ilmunya kepada Allah, ya. Artinya bukan seperti melihat antara kita sesama kita, karena Allah adalah zat yang maha suci daripada tempat, maha suci daripada jarak. Jadi yang jelas penglihatan mereka kepada zat Allah itu ada. Masalah cara dan bagaimananya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan urusan kita, ya. Kita tidak disuruh untuk menyelam bagaimana seseorang mukmin melihat zat Allah. Apakah jarak seperti kita, sesama kita seperti ini? Itu bukan hak kita untuk mendalami itu, karena kita tidak diizinkan untuk mendalami itu. Kita hanya diizinkan untuk meyakini
bahwa melihatnya orang-orang yang beriman kepada zat Allah itu ada. Masalah cara itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena kalau kita dalami nanti bisa terjadi sesuatu yang tidak pas dengan akidah kita. Karena Allah Maha Suci daripada sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah alasannya kenapa mereka bisa bahagia, karena mereka mendapatkan kenikmatan yang melebihi daripada kenikmatan yang lain. Tidak ada kenikmatan yang melebihi seseorang melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelebihan orang-orang yang istiqomah. Ya, analoginya seperti kita melihat orang-orang yang kita cintai. Kita melihat suami kita, melihat istri kita, anak cucu kita. Misal 1-2 hari kita tidak melihat anak kesayangan kita. Tentu ketika kita bertemu, kita ketempuh rasanya anak mana. Tak lama kita ketempuh kayak cucu kita, asa nak mana bahagia. Nak mana kita ketempuh kayak laki kita, kayak binin kita sehari 2 hari dek ketempuh asaya. Seminggu 2 minggu dek ketempuh asaya. Ketika kita melihat wajah mereka, asaya bahagia. Itu analoginya, betapa bahagianya hati kita bertemu melihat orang yang kita cintai. Jadi bagaimana yang kita lihat itu adalah Rabb kita, pencipta kita, orang yang memberi kita segala-galanya sampai hari ini, pemberiannya semua. Di sana kita bisa melihatnya, maka wajar ya, kebahagiaan itu tidak bisa ya kemudian dikalahkan dengan kebahagiaan yang telah kita rasakan. Ila rabbiha nadirah, wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Saking bahagianya mereka, banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Tertawa dan gembira ria. Orang-orang yang kemudian sering menangis karena takut kepada Allah, karena rindu kepada Allah, maka air mata itu Allah akan gantikan dengan tertawa, bergembira ria pada hari itu. Tapi kalau orang-orang yang kemudian di dalam dunia hanya berleha-leha, selalu bergembira dalam kelalaian, maka pada hari itu mereka akan diganti dengan tangisan-tangisan penyesalan. Dengan tangisan penyesalan. Jadi kalau kita ingin bahagia selamanya, tertawa, bergembira ria, ya, maka kita harus berusaha untuk istiqamah di dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, As-Sa'id man khadam Allah. Orang yang beruntung itu adalah orang yang berkhidmat kepada Allah, orang yang selalu mematuhi perintah-perintah Allah. Itu orang yang beruntung. Wasyaqi man khadamad dunya. Sementara orang yang celaka itu adalah orang yang selalu berkhidmat kepada dunia. Yang diincarnya hanya dunia, kelalaian demi kelalaian yang dia cari. Nah, itu orang-orang yang celaka. Khadimud dunia, orang yang berkhadam, orang yang kesibukannya selalu dunia. Jadi orang-orang yang beruntung khadimullah, orang yang kesibukannya adalah bagaimana mereka bisa mengingat Allah. Ketika sedih mereka mengingat Allah, ketika gembira mereka ingat Allah. Itu adalah orang-orang yang
beruntung. As-sa'id man khadamallah. Dan Allah akan gantikan itu, ya, lebih dari apa yang telah kita persembahkan untuk Allah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang selalu istiqamah di jalannya. Kemudian yang ke-31 atau yang ke-11 daripada karamah kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah di jalan Allah adalah aman dari petaka hari kiamat. Aman daripada petaka hari kiamat. Amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat. Mereka akan mendapatkan keamanan. Mereka tidak merasa takut. Mereka tidak merasa khawatir. Mereka dalam keamanan 100%. Ya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan bagi mereka pada hari itu. Itu orang-orang yang selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-32, menerima catatan amal dari sebelah kanan sebagai pertanda kebaikan dan keselamatan. Al-kitabu bil yamin wa minhum man kafal kitaba ra'sa. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faman utiya kitabahu biyaminih wa yaqulu ha'um iqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang Allah datangkan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka selagi dia akan dihisab dengan hisab yang mudah dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Nah, ini orang yang istiqomah di jalan Allah akan menerima catatan amal dari sebelah kanan mereka. Tangan kanan mereka mengambil catatan amal itu sebagai pertanda kebaikan bagi mereka dan keselamatan bagi mereka di akhirat. Ini adalah sebuah kemuliaan. Jadi kemuliaan demi kemuliaan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan khidmatnya mereka kepada Allah, sebagai balasan taatnya mereka kepada Allah, patuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-33, diringankan hisabnya. Bahkan ada yang tidak dihisab sama sekali. Jadi di antara hamba-hamba Allah yang saleh, mereka tidak dihisab oleh Allah atau diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bervariasi. Ada yang ditanya oleh Allah sekedarnya saja. Ada ditanya oleh Allah sekedarnya saja. Ada ditanya oleh Allah sedetil-detilnya. Dan ada hamba-hamba Allah yang soleh tadi tidak ditanya sama sekali. Tidak ditanya sama sekali. Itu hamba-hamba Allah yang soleh. Kan di dalam aqidah Sakran itu fakhudh minni jumala. Ya, fakhudh minni jumala. Ya Allah, ambillah daripada diriku jumala, secara garis besarnya saja. Tanyalah diriku, hisablah diriku secara garis besarnya saja. Wala tutalibni bitafsil, jangan engkau tuntut aku ya Allah dengan secara mendetail.
Artinya hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Auditlah diriku dengan audit yang mudah. Jangan dipersulit. Bagaimana caranya? Maka berusaha istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan laisa 'alaihim hisabun." Masuk surga dari kalangan umatku, kata Nabi kita, 70.000 bi ghairi hisab, yang tidak ada hisab bagi mereka. Itu kata Nabi kita, 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqila lahu, maka ditanya seseorang kepada Nabi kita, halla istazadta rabbak, adakah engkau tidak minta tambah kepada Tuhanmu wahai Rasul? Faqala, jangan hanya 70.000. Maka kata Nabi kita, istazadtuhu fazadani ma'a kulli wahidin minas sab'in alfan sab'ina alfan. Kata Nabi kita, aku minta tambah kepada Tuhanku, dan Tuhanku menambah setiap satu dari 70.000 yang masuk surga bighairi hisab, bisa memberikan pertolongan 70.000 orang, yang mana mereka tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu dari yang 70.000 itu bisa menolong orang-orang yang dia kehendaki sebanyak 70.000 orang. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqila lahu, ditanya lagi kepada Rasulullah, hal astazadta rabbak, adakah tidak engkau minta tambah lagi kepada Tuhanmu? Waqala istazadtuhu fazadani thalatha hathayat biyadihil karimah. Maka Allah menambah 3 kali. Jadi ketika pertama menolong yang kedua, yang kedua menolong yang ketiga, 70.000 yang kedua bisa menolong satu orang yang menolong 70.000 orang yang lain, setiap satu daripada mereka. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadkhulunal jannah fahaula'i yadkhulunal jannah bighairi hisab. Jadi hadis yang mengatakan mereka adalah masuk surga tanpa hisab. Wa idza kana minal mu'minin man yakunu adna ila rahmah fa yadkhulul jannah min ghairi hisab. Apabila adalah orang yang beriman ada di antara mereka yang sepaling rendah mendapat rahmat Allah, masuk surga tanpa hisab, kana minal kafirin, ada juga daripada orang-orang yang kafir, may yakunu adna ilal ghadab fa yadkhulun nar min ghairi hisab. Di antara mereka orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam neraka tanpa hisab. Fa ta'ifatun tadkhulul jannah bila hisab, wa ta'ifatun tadkhulun nar bila hisab, wa ta'ifatun tuqafu lil hisab. Jadi ada satu kelompok yang masuk surga tanpa hisab, ada satu kelompok yang masuk neraka tanpa hisab, ada yang satu kelompok diberhentikan untuk mendapatkan hisab dulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masuk neraka adalah yang tanpa hisab, tanpa tanya itu, inilah neraka. Dia banyak kisah. Ketika ada orang tanpa hisab mau surga, lah surga sana. Begitu juga orang yang masuk neraka tanpa hisab, lah neraka. Tapi ada satu kelompok yang memang dihisab oleh Allah, ditanya. Ada tanyanya tadi sekedar bikin nanyana. Ada yang memang keigi-igi lah Allah Subhanahu wa ta'ala nanya. Jadi kalau ditanya hanya sekedar, itu alamat selamat.
Tapi kalau Allah nanya keigi-igi lah apa yang kita gawi dalam dunia, itu pertanda tidak baik. Ya, pertanda tidak baik terhadap diri kita. Maka kita berusaha agar kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Maka di dalam hadis yang lain yang maknanya kurang lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inna talabatal ilm waz-zawjatal muti'ah wal barra liwalidayhi yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Di antara orang-orang kriteria orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah pertama orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu ini adalah calon orang-orang yang masuk surga bighairi hisab. Ada orang yang menuntut ilmu itu 1 minggu 1 kali, ada 1 minggu 2 kali, ada 1 minggu 3 kali, ada 1 bulan sekali menuntut ilmu. Ada yang tiap malam, ada yang setiap hari, setiap malam. Semakin sering kita menuntut ilmu, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab. Maka kita berusaha untuk istiqamah di majelis-majelis ilmu. Ya, umur kita yang sisa ini kita habiskan untuk majelis-majelis ilmu. Barangkali dengan hadirnya kita selalu, kita dimasukkan oleh Allah dalam komunitas orang-orang yang masuk surga bighairi hisab. Nah, ini yang kita saja. Ya, jadi kita pokoknya kalau kita nak dapat ayat pokok majelis ta'limnya wajib bagi Kak hadir. Itu untuk menyemangati kita. Nak manapun kondisi, nak manapun keadaan, saagi pacak pokok gi. Walaupun setiduk di majelis, yang penting gi ya, lu kali. Masalah dapat dia itu yang belakangan. Yang penting ingin mendapatkan status penuntut ilmu. Kalau ingin melihat orang-orang yang bebas daripada neraka, lihatlah orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, orang-orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bisa kita belajar, bisa kita mendengar, bisa kita mengajar. Itu kategori orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau kita ingin surga itu mudah didapatkan, maka kita berusaha dalam dunia ini untuk berada di dalam dunia ilmu. Ya. Kita libatkan diri kita di dalam, kita bergelut di dalam bidang ilmu. Apakah kita statusnya sebagai pelajar, sebagai pendengar, ataupun sebagai pengajar. Ya. Jadi para penuntut ilmu akan masuk surga bighairi hisab. Jangan kita putus semangat. Jangan kita kemudian artinya lemas lesu di dalam bermajelis ilmu. Yakini inilah jalanku untuk mendapatkan surga bighairi hisab. Lah hadi jalanna, lah terang jalanna. Alangkah bodohnya kita. Melah hadi jalan dek kawa kita berjalan dia. Jalan Allah beri jalan, lah hadi kampung kita, lah hadi tempat kita. Lah kelihatan ibarat surga dek nang kita. Berarti kita kalah dengan nafsu kita. Jadi jangan kalah. Kita harus menang melawan nafsu kita. Kita harus menang melawan syaitan. Kita harus menang melawan hal-hal yang bisa menyibukkan kita dari manusia, ya, lingkungan. Kita harus menang. Kita harus bisa mengontrol, mengendalikan itu semua, sehingga kita tetap berada di jalan Allah lewat ilmu. Ya, jalan termudah, jalan terdekat menuju surganya Allah bighairi hisab adalah jadikan diri kita berstatus ahli ilmu. Dan kita ada yang kedua, zaujatul muti'ah,
perempuan istri yang taat kepada suaminya. Ya, bagi para perempuan, bagi para kaum hawa, kalau ingin mendapatkan surga